Dalam hati yang penuh kedamaian, kita nyalakan lilin Advent kedua sambil berseru, "Oh Tuhan Allah, datanglah, lingkupilah diri kami dengan firman-Mu yang telah dinyatakan oleh para nabi, agar kami siap membuka jalan bagi Sang Immanuel." Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Mari, datanglah kepada Dia Sang Firman kehidupan. Ia menunjukkan jalan kehidupan bagi kita, melipurkan segala kesedihan seperti yang kita rindukan. Ya Yesus, di Kau kurindukan, limpurkanlah rahmat-Mu, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatangan-Mu. Bahagia terang surgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya mengasihi, dan jiwaku hatiku biar Kau jadikan palungan-Mu yang mulia, dan dalam waktu Kau cerminkan terang surgawi yang kekal. Sebab dengan kehadiran-Mu, keluhan batinmu lenyap. Kiranya lahir dalam serta Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Yohanes Pembaptis menjadi figur yang penting dalam peristiwa kelahiran Juru Selamat. Ia menyerukan suara pertobatan kepada setiap orang untuk menyambut Sang Mesias. Suara pertobatan itu secara lantang diperdengarkan kepada kita untuk sungguh-sungguh siap menyambut kedatangannya. Kedatangan Sang Mesias pun diserukan oleh Nabi Yesaya dalam nubuatnya melalui Yesaya 40 ayatnya ke-3-5. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran.
maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Dalam masa penantian ini, apakah hati dan pikiran kita sungguh-sungguh siap untuk menyambut kedatangan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh menghidupi pertobatan sejati dalam keseharian kita? Mari merenungkannya dalam doa secara pribadi. Dalam kelemahan diri sebagai manusia, kami datang kepadamu Tuhan. Kami sadar segala pelanggaran dan dosa yang kami perbuat menjadi bukti bahwa kami tidak seutuhnya siap menyambut-Mu. Ya Tuhan, kami memohon kuasa kasih-Mu yang memampukan kami untuk sungguh-sungguh bertobat, berbalik dari jalan yang salah kepada jalan-Mu yang benar. Kiranya kami merasakan penghiburan dan kedamaian sejati dari-Mu. Kepada Allah Bapa, melalui Kristus Putranya, dalam bimbingan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Hiburkan umatku, tenangkanlah hati Yerusalem, serukan padanya, perhambaan telah berakhirlah, kesalahannya diampuni dan hukumannya diakhiri. Terdengarlah suara berseru, persiapkanlah jalan Tuhanmu di belantara dan di padang pun, luruskan jalan bagi Allahmu, kemuliaannya dinyatakan kepada umat manusia. Seluruh makhluk hidup di dunia bagai kembang dan rumput di lembah, mereka akan layu dan kering bila ditiup oleh nafasnya. Tetapi firman Tuhan Allah tetaplah untuk selamanya. Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dalam Mika 7 ayatnya ke-18 sampai dengan 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni.
langit tidak setinggi kasih Tuhanku kepadaku. Dalamnya laut tidak sedalam kasih Tuhanku kepadaku. Hanyalah Yesus juru selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus juru selamat, hidup abadi diberikannya. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita membaca dan merenungkan berita firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk satu lagi kesempatan kami belajar dari firman-Mu. Maka biarlah kami menyerahkan diri kami untuk dibimbing oleh Roh Kudus-Mu, agar pikiran kami dicerahi, diberikan inspirasi oleh Roh Kudus, agar hati kami dan iman kami mau terbuka pada kebenaran Tuhan. Maka berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini akan terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai 6. Demikianlah bunyinya. Lukas 3 ayat 1 sampai 6. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang membaca, mendengarkan, dan memeliharanya dalam hidupnya. Maranatha. Maranatha, 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 Maranatha. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, Anda masih kenal dengan istilah forerider? Itu loh. Biasanya polisi atau tentara yang mengendarai motor besar, atau ada juga yang mobil yang berjalan atau mengemudi di depan satu iring-iringan. Ya, apakah itu iringan mobil tentara atau iringan pejabat rombongan VVIP, atau mungkin yang banyak, kalau saya banyak alami adalah iringan penghantar jenazah dari rumah duka ke pemakaman atau di krematorium. Nah, para forerider ini biasanya mengendarai motor gede ya, cc-nya sih nggak ada yang 150, 200-an ya, rata-rata sudah 500 cc, 250 cc. Lalu tugas mereka adalah membuka jalan. Dengan sirine, dengan lampu ya, mereka memecah kemacetan di depan rombongan sehingga rombongan bisa melaju dengan lancar. Kadang-kadang mereka bertugas juga menghentikan kendaraan di sebuah persimpangan supaya rombongan yang dipimpinnya itu, yang dibukakan jalan itu bisa melaju tanpa dihalangi oleh kendaraan-kendaraan yang lain. Forerider juga bertugas untuk mengawal ya, supaya tidak ada rombongan yang terpisah, mobil yang terpisah, ketinggalan, terpotong oleh kendaraan lain dan sebagainya. Sehingga
Forerider ini punya peran yang sangat penting dalam sebuah iring-iringan. Kalau pengalaman saya berapa kali menghantar jenazah ke pemakaman atau krematorium, kalau tidak ada foreridernya, waduh, susah sekali ya. Iringan bisa terputus, nanti ada yang ketinggalan, bahkan sampai ada pernah keluarga yang tertinggal jauh dalam rombongan dan baru tiba di tempat beberapa puluh menit setelah pemakaman selesai. Nah, bacaan kita hari ini bercerita tentang Yohanes atau Yohanes Pembaptis, kita lebih kenal begitu ya. Dan Yohanes Pembaptis sebetulnya punya satu tugas yang sama dengan para forerider tadi, yaitu dia membuka jalan bagi Kristus, bagi Sang Mesias. Dan dia membuka jalan itu bukan membuka jalan harafiah seperti forerider, tapi dia menyiapkan orang-orang pada masanya, para penduduk daerah Yudea, Galilea ya, sepanjang sungai Yordan, untuk menerima pemberitaan Injil Kerajaan Sorga yang nantinya akan disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana Yohanes menyiapkannya? Dan ini yang kita akan pelajari terkait dengan tema kita hari ini. Be prepared, ya, bersiap-siaplah. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari, kita petik dari bacaan kita. Yang pertama, Yohanes mengatakan di Lukas 3 ayat 3, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Persiapan yang paling awal dilakukan adalah dengan bertobat. Apa artinya, teman-teman? Banyak orang mengatakan orang yang bertobat itu tadinya malas berdoa, jadi rajin berdoa. Tadinya nggak pernah ke gereja, jadi rajin ke gereja. Ya, mungkin tadinya ke gereja cuma Natal dan Paskah. Sekarang tiba-tiba dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu ke gereja. Lebih rajin dari pendeta ya. Yang tadinya mungkin sukanya dengerin lagu metal, heavy metal, rock and roll, ya, jazz, rap, tiba-tiba berhenti lalu mendengarkan lagu-lagu rohani saja. Itukah pertobatan? Nah, kata pertobatan itu berasal dari kata bahasa Yunani metanoia, yang artinya sebetulnya adalah sebuah transformasi, perubahan yang terjadi di dalam hati. Jadi bukan cuman sekedar berubah melakukan ini menjadi itu, tetapi ada sebuah perubahan yang besar dalam hati. Dan bagi orang-orang Yahudi, yang namanya hati itu adalah sesuatu yang amat penting. Dialah pusat pertimbangan, pusat pemikiran, pusat hikmat yang nantinya akan mengendalikan seluruh hidup. Jadi pertobatan yang dimaksud di sini adalah ketika orang mengalami perubahan dalam hatinya. Dan perubahan yang seperti apa, teman-teman? Dan ini yang kedua. Lukas 3 ayat 5, penginjil Lukas mengutip dari kitab Nabi Yesaya tentang sang pembuka jalan itu, dikatakan setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Ini analogi DPU ya, Dinas Pekerjaan Umum. Artinya apa? Semua yang menghalangi seseorang untuk menerima kedatangan Sang Mesias itu, itulah yang mesti disingkirkan. Apa yang disingkirkan? Hal lain, kalau menurut saya adalah ego, keakuan, diri kita sendiri, pengutamaan diri dan kepentingan kita sendiri. Diri kita yang kadang-kadang begitu tinggi, ya, kita ingin dihargai, dihormati begitu rupa, sekarang ditantang untuk boleh direndahkan, seperti lembah yang ditimbun, gunung dan bukit yang diratakan. Lalu diri kita yang cenderung mengikuti kemauan kita sendiri, ini diajak untuk menyelaraskan, meluruskan seturut dengan kehendak Tuhan. Susah banget ya, teman-teman. Ya memang sukar. Tetapi bukankah itu yang sudah Tuhan Yesus teladankan?
Filipi 2 mengatakan Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, dalam kemuliaan Allah, tapi dia rela meninggalkan itu. Jadi sama dengan manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba. Kata hamba itu diterjemahkan dari bahasa Yunani doulos, yang artinya budak, yang pada masa itu adalah kedudukan yang lebih rendah dari manusia pada umumnya. Dan dalam ketaatannya, dilanjutkan dari Filipi 2, dia taat akan sampai mati di kayu salib. Taat pada apa yang menjadi kehendak Allah. Tuhan Yesus sendiri sudah memberi teladan, merendahkan diri, merendahkan hati, supaya bisa melayankan keselamatan buat teman-teman dan saya. Bagaimana dengan kita? Jangan-jangan sekalipun kita mengaku sebagai murid-murid Tuhan Yesus, tapi kita masih lebih suka mengedepankan keakuan, keegoan. Benci, marah kalau kita merasa dilecehkan harga dirinya, direndahkan oleh orang lain, tidak dianggap. Padahal Tuhan Yesus sudah memberi teladan bagaimana dia rela dinista, direndahkan demi kita semua. Dan yang ketiga, saudara, yang kita bisa pelajari. Kalau kita ingat para forwarder itu, tadi sudah saya katakan, motornya keren, ya, gede. Suaranya, wah, kalau penggemar motor itu tahu ya, suara motor para forwarder itu ngebas sekali, gagah. Tapi, yang penting, yang terutama dalam rombongan itu, bukan mereka. Tapi siapa yang mereka dahului itu? Yang mereka bukakan jalan itu? Bisa jadi yang dibukakan jalan itu cuman kendaraannya mobil biasa, mobil yang tidak mahal, harganya mungkin jauh dibanding motor si forwarder atau mobil jenazah yang sederhana. Tapi mereka lah yang utama, dan para forwarder tahu itu. Sehebat segagah apapun mereka, ketika mereka tiba di tempat yang utama adalah yang dibukakan jalan itu. Dan itu yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis. Dia adalah seorang yang hebat, ya, seorang nabi yang karismatis, yang dikagumi orang, disegani orang karena dia berani menegur orang dengan keras, tidak ada takutnya, bahkan Raja Herodes pun diam-diam mengaguminya. Tetapi ketika Yesus datang, Yohanes sadar betul siapa dirinya. Dan dia menyingkir. Ini bukan hal yang mudah, saudara. Bayangkan kalau Anda ini orang yang tadinya terkenal, hebat, tiba-tiba ada orang lain yang pelan-pelan menjadi lebih terkenal dari Anda. Mungkin Anda akan merasa tersingkirkan. Atau Anda misalnya di kantor, di kuliah, Anda punya inisiatif merancang sebuah kegiatan, sebuah acara, semua berjalan baik, tiba-tiba di akhir yang dipuji bukan Anda, tapi orang lain yang mungkin baru masuk belakangan dalam kepanitiaan, atau yang mungkin karena kebetulan dialah yang bicara di depan orang banyak, dengan Anda yang di belakang layar tidak dikenal dan tidak dianggap. Bagaimana perasaan kita? Mungkin kita kecewa, kita sedih. Dalam satu kesempatan, Yohanes Pembaptis, setelah ada Yesus yang bahkan mungkin sempat belajar pada Yohanes Pembaptis, pelan-pelan Yesus menjadi lebih populer. Murid-murid Yohanes Pembaptis mulai merotoli, mengikut Yesus. Satu bagian dari Injil bersaksi, satu hari Yohanes sedang bicara dengan dua orang muridnya, tiba-tiba lewatlah Yesus, maka Yohanes menunjuk, lihatlah anak domba Allah. Apa yang terjadi? Dua murid itu langsung meninggalkan Yohanes dan mengikut Yesus. Coba bayangkan kalau Anda misalkan punya sekian banyak follower di Instagram, tiba-tiba sebagian besar mereka unfollow, ya, tidak lagi mengikuti Anda. Lalu teman Anda yang baru sebentar punya akun IG, tiba-tiba followernya melonjak. Mungkin kita iri, ya, mungkin kita jadi menuduh yang enggak, wah dia beli follower tuh. Tapi Yohanes tidak. Dia justru menunjuk, ikutlah dia, tinggalkan diriku. Yohanes mengatakan dalam bagian lain, dia harus makin besar, aku harus makin kecil.
Yohanes tahu betul dia hanya pembuka jalan yang harus menyingkir. Sehebat apapun dia harus minggir ketika yang didahuluinya telah datang. Bagaimana kita bersiap menyambut Sang Kristus itu? Bukan hanya dalam peristiwa Natal, tetapi juga dalam diri dan hati kita. Firman Tuhan hari ini mengajarkan dengan hidup dalam pertobatan, perubahan dalam hati setiap hari. Perubahan yang bagaimana? Di mana kita makin belajar untuk merendahkan diri dan ego kita, kepentingan-kepentingan kita sendiri. Dan mau menyelaraskan diri, kehendak, keinginan kita dengan kehendak Allah. Dan yang terakhir, ketika kita mau menempatkan Kristus sebagai yang utama dan bukan diri kita. Ketika kita bisa menjangkau orang lain, bukan kitalah yang menjadi yang terutama, tetapi Kristus dan kasih-Nya dan anugerah-Nya dan keselamatannya. Saya mau menutup dengan sebuah cerita. Tentu teman-teman tahu bahwa di dunia ini puncak tertinggi dunia adalah satu gunung yang disebut dengan nama Gunung Everest, Mount Everest. Dan menjadi obsesi besar manusia untuk selama ratusan tahun untuk tiba di puncak tertinggi dunia itu. Banyak orang mencoba, gagal, sampai akhirnya tahun 50-an satu rombongan yang dipimpin oleh seorang Inggris bernama Edmund Hillary tiba di puncak. Dan Edmund Hillary tercatat sebagai manusia pertama yang tiba di puncak tertinggi dunia. Seketika itu juga Edmund Hillary menjadi seorang selebriti, ya. Dia diwawancara di banyak majalah, fotonya dipajang di mana-mana, dibuatkan patung monumen, wajahnya diabadikan di mata uang, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ada sebuah cerita menarik dari keberhasilan Edmund Hillary. Ketika Edmund Hillary dan rombongannya kembali dari puncak Everest turun, banyak wartawan semua mengerubungi Edmund Hillary, ingin mewawancarainya. Inilah tokoh utamanya. Satu wartawan, mungkin karena tidak punya kesempatan, ya, kalah dengan teman-temannya, akhirnya memilih mewawancari seorang yang menjadi anggota dari rombongan Edmund Hillary. Orang ini adalah seorang penduduk asli Nepal, dan dia punya profesi sebagai seorang Sherpa dalam rombongan itu. Sherpa itu adalah pemandu, penunjuk jalan. Maka si wartawan mewawancarai Sherpa ini yang bernama Tenzing Norgay. Dia katakan, bagaimana perasaan Anda menjadi bagian dari tim pertama yang tiba di puncak tertinggi dunia? Wah, senang sekali. Lalu dia mulai masuk ke pertanyaan yang penting. Anda ini Sherpa, betul. Berarti Anda adalah penunjuk jalan dari rombongan Edmund Hillary. Benar. Kalau Anda adalah penunjuk jalan, maka mestinya Anda yang berjalan di depan dalam rombongan ini. Oh iya, benar. Saya yang memilih jalur, saya yang menentukan bagian mana yang bisa dipijak dengan aman, mana yang berbahaya, dan seterusnya. Nah, kalau begitu, harusnya manusia pertama yang tiba di puncak tertinggi dunia adalah Anda, bukan Edmund Hillary. Oh tidak, kata Tenzing Norgay. Loh, mengapa demikian? Karena satu langkah menjelang puncak, sebelum tiba di puncak, saya berhenti, lalu saya minggir dan mempersilahkan Edmund Hillary maju untuk menjadi manusia pertama yang tiba di puncak tertinggi dunia. Wartawan itu kaget, aduh, kenapa Anda lakukan itu? Bukankah kalau Anda yang tiba di puncak, nama Anda lah yang akan dikenang sebagai manusia pertama yang tiba di puncak dunia? Jawaban Tenzing Norgay, oh, itu adalah impian Edmund Hillary, menjadi manusia pertama yang tiba di puncak tertinggi dunia. Dan tugas saya adalah membantu Edmund Hillary mewujudkan impiannya. Nah, hal ini menjadi perdebatan selama bertahun-tahun, ya. Banyak orang menyayangkan kenapa bukan Tenzing Norgay yang maju. Dan akhirnya dia menutup semua perdebatan itu dengan mengatakan begini. Kalaupun menjadi orang kedua yang tiba di puncak tertinggi dunia, Mount Everest, adalah hal yang memalukan,
maka saya rela hidup dengannya. Luar biasa. Saya cukup yakin Tenzing Norgay ini bukan orang Kristen. Tetapi apa yang ia katakan merefleksikan spiritualitas dari Yohanes Pembaptis. Bahkan Tuhan Yesus yang rela merendahkan diri dan hatinya agar orang lain boleh mendapatkan apa yang baik dari Tuhan. Bagaimana dengan kita semua? Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada setiap kami, untuk kami boleh sekali lagi kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan, bersama-sama di masa penantian ini, sehingga kami boleh mempersiapkan diri untuk menyambut Engkau. Bapa di dalam surga, saat ini kami mau berdoa Tuhan menyerahkan untuk masa raya Advent ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang boleh senantiasa terus memberkati, memimpin untuk di dalam masa raya Advent ini, sehingga apapun kegiatan yang sudah dipersiapkan oleh panitia Natal boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu di gereja ini, Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang terus memimpin, memberkati untuk setiap panitia Natal yang ada, sehingga mereka boleh mempersiapkan setiap kegiatan, mereka boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mereka boleh mempersiapkan diri mereka untuk melayani lebih lagi. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang boleh Engkau curahkan kepada setiap kami. Biarlah Engkau yang terus memimpin gereja-Mu ini Tuhan, sehingga gereja-Mu GKI Perumahan Citra 1 boleh menjadi berkat bagi masyarakat sekitar, boleh membawa kedamaian di Natal pada tahun ini. Bapa, kami mau berdoa Tuhan menyerahkan untuk setiap persiapan acara Natal yang ada, baik itu untuk Natal kategorial. Kiranya Engkau juga yang terus memimpin, memberkati Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan ibadah yang akan mempersiapkan dirinya untuk melayani di dalam Natal. Kiranya Engkau yang mempersiapkan mereka Tuhan, memberikan hati bagi mereka untuk mau melayani dengan sungguh-sungguh. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan menyerahkan untuk pandemi COVID di negara ini. Kiranya Engkau yang boleh pimpin sertai Tuhan, sehingga semakin hari pandemi boleh semakin baik dan semuanya dapat berakhir dan normal kembali. Bapa di dalam surga, kami serahkan untuk jemaat-Mu, untuk jemaat pemuda di gereja-Mu ini. Kiranya Engkau yang boleh pimpin sertai untuk jemaat pemuda yang ada di dalam setiap kehidupannya, di dalam menjalani pekerjaannya, di dalam pergumulannya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh pimpin dan sertai, memberikan jawaban atas setiap doa-doa yang mereka rindukan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur
atas kasih dan penyertaan Tuhan yang sudah kita alami di sepanjang hidup kita, sambil mengingat firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 17 yang menyatakan demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru baginya. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah memberikan bagi kami kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami. Tuhan tolong berkati agar persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan memberikan hikmat bagi majelis jemaat untuk mengelola persembahan ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan ajari kami untuk selalu memberikan yang terbaik di dalam hidup kami kepada Tuhan, karena kami telah menerima anugerah yang luar biasa dalam hidup kami, yaitu keselamatan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam gelap terang bersinar, Yesus lahir di palungan. Janji Tuhan terbukti benar, kita tidak dilupakan. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Kaum gembala bersukacita bertemu sang bayi mulia. Mari kita temukan Dia dalam iman sederhana. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan.
Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Rekan-rekan pemuda yang dikasih Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Maka terimalah berkat Tuhan. Kiranya cinta Allah yang lembut menghangatkan hatimu untuk menempuh jalan pertobatan. Kiranya damai Kristus menopangmu saat kau lemah. Kiranya Roh Kudus senantiasa memenuhimu untuk menghasilkan buah pertobatan dan siap menyambut kedatangan Tuhan. Maranatha. Amin. Maranatha, 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 Maranatha. Aku ada hiasan Natal untuk kamu, nanti ditaruh di pohon Natal kamu ya. Oke, makasih. Udah kepotong ya. Iya, terima kasih. Belum sempat bikin hiasan, tapi Mepeng ini guru art, jadi agak memalukan ini ya. Thank you so much. Kalau copot-copot lem lagi. Terima kasih banyak. Dari panitia Natal buat emak hiasan Natal. Ini bisa nyala loh, Mak. Boleh. Tuh. Ya, Mak ya. Semoga emak Natalnya berkesan nanti ya. Aku ada hiasan Natal untuk kamu, nanti ditaruh di pohon Natal kamu ya. Oke, terima kasih. Ini ada hiasan Natal untuk kamu, nanti ditaruh di pohon Natal ya. Oke, terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita turut terlibat dalam aktivitas Minggu Advent kedua dengan berbagi sukacita hiasan Natal kepada umat GKI Perumahan Citra 1 agar kita semua merasakan sukacita Natal bersama. Boleh nih, Pak, panjang di sini. Iya, kalau kita aja. Dalam gelap terang bersinar, Yesus lahir di palungan. Janji Tuhan terbukti benar, kita tidak dilupakan. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada
Yesus hadir mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Kalau wabah melanda dunia, kita meratap berharap bersama Dia Sang Immanuel. Fajar baru kan tersingkap, sukacita lahir karena Yesus hadir mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Panitia Natal mengajak kita semua untuk melihat tayangan Christmas Gift tahun 2021. Karya Tuhan tidak pernah terselami. Dia terus bekerja untuk menjadikan seturut dalam kehendak-Nya bagi kemuliaan-Nya. Allah yang penuh kasih terlebih dahulu berbelas kasihan karena keberdosaan kita, sehingga Dia datang melawat, hadir ke dunia, supaya kita mengalami sukacita dan terang kasih-Nya. Kehidupan selalu bercerita tentang penderitaan. Kita menyadari hal ini terus terjadi, ada di mana-mana, dan tidak ada habis-habisnya. Dan yang pasti, saat Tuhan berkarya, selalu ada cerita yang indah di setiap penderitaan. Kita bersyukur dapat mengalami pengasihan dan kebaikan Tuhan di tengah kehidupan dan keluarga. Tetapi kita menyadari bahwa di sekeliling kita tidak semua lahir dalam kenyamanan, bahkan banyak anak-anak lahir dan dibesarkan dalam lingkungan yang tidak mendukung mereka dengan baik. Mereka bertumbuh di tengah-tengah penderitaan orang tuanya, bahkan tidak mendapatkan pola asuh yang seharusnya. Lingkungan yang keras sehingga mengalami krisis mental. Karena itu, Panitia Natal 2021 mengajak kita untuk melihat dua pelayanan yang terpanggil menolong anak-anak yang terpinggirkan, yaitu House of Mercy dan Yayasan Kawula Peduli yang bekerja penuh waktu dengan hidup di dalam kehidupan mereka. Panggilan untuk taat terhadap pelayanan ini sudah teruji dengan banyaknya tantangan yang dihadapi dalam mengemban tugas. Tetapi mereka tetap punya hati untuk tetap terlibat dalam pekerjaan yang pasti tidak mudah ini. Kawula Peduli melayani saudara-saudari kita yang karena kesulitan hidup terpaksa tinggal di bawah kolong tol sekitar Pluit. Sedang House of Mercy berada di daerah Cilincing yang merupakan daerah kriminal. Banyak duka yang dialami di kedua pelayanan ini, tetapi beratnya beban terasa hilang saat melihat Tuhan berkarya membaharui kehidupan anak-anak tersebut untuk bertumbuh lewat mereka, dan hal ini merupakan hadiah yang memberikan sukacita yang besar bagi mereka. Saat ini, kami mengajak jemaat GKI Citra 1 untuk berbagi dalam Christmas Gift pada Natal tahun 2021 ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk menjadi bagian dalam kehidupan saudara-saudari kita ini. Tuhan memberkati. Hai teman-teman pemuda, tidak terasa sudah hampir 2 tahun kita menjalani segala kegiatan gereja secara online di rumah masing-masing. Nah, kira-kira kegiatan apa aja nih yang sudah teman-teman ikuti? Ibadah online via YouTube? Pasti udah pernah nonton kan ya? Lalu, kalau ibadah online live via Zoom atau live streaming, udah pernah belum nih?
Pastinya persekutuan lebih terasa ya kalau ketemu secara live. Lalu, pasti sebagian besar dari teman-teman sudah bergabung dengan Komsel Pemuda yang kita sebut Grow Group. Yang tadi aku sebutkan itu hanya sebagian dari program-program pemuda loh. Nah, tahukah teman-teman kalau di belakang layar banyak sekali tim pengurus dan aktivis yang bekerja untuk mewujudkan itu semua. Dari mulai menyiapkan bahan materi, merekam video, mengedit poster, memainkan musik, menjadikan kantoria, mempersiapkan acara. Setiap dari para pelayan meluangkan waktu dan tenaga dengan tujuan membawa umat pemuda untuk semakin dekat dengan Allah melalui kegiatan-kegiatan di Komisi Pemuda. Saat ini, teman-teman pemuda sekalian diundang untuk turut mengambil bagian pelayanan dalam persekutuan pemuda kita. Yuk, sama-sama kita dengar testimoni dari pengurus dan aktivis mengenai pengalaman pelayanannya selama ini. Teamwork, responsibility, and give. Rekonstruktif, inovatif, dan menyenangkan. Tentu saja yang pertama adalah sukacita, kemudian ada seru, dan juga kekeluargaan. Rasa sukacita yang Allah tempatkan ketika aku melayani Dia. Walaupun dengan berbagai keterbatasan, Allah pasti akan memampukan dan juga memperlengkapi kita untuk melakukan tugas pelayanan yang Allah percayakan kepada kita. Yang mendorong aku untuk melayani di Komisi Pemuda, yang pertama pastinya sebagai ungkapan syukur. Yang kedua karena aku juga udah merasakan terlebih dahulu dilayani sebagai anak pemuda, sehingga aku juga mau melayani teman-teman pemuda lainnya. Jangan takut buat mencoba hal-hal yang baru, jangan takut juga mengekspresikan diri dengan talenta yang Tuhan percayakan. Gak usah terlalu pusingin komentar orang lain, keluarin aja ide-idenya, percaya aja kalau misalnya kita kasih yang terbaik untuk Tuhan, kita juga akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Jangan takut untuk memulai sesuatu, dan jangan pernah menganggap pelayanan itu adalah beban, karena kesempatan melayani adalah anugerah dari Tuhan bagi kita. Ayo semua join di pelayanan pemuda, nggak usah malu, dan ayo bertemu bersama dalam pelayanan. Kita yang sudah terlebih dahulu dilayani, terpanggil juga untuk melayani. Cinta kasih Allah terlalu besar untuk kita nikmati sendirian. Jangan ragu lagi, jangan bimbang, waktunya adalah sekarang. Mari kita bersama-sama saling mengasihi dalam pelayanan di Komisi Pemuda. Yuk, melayani bersama kami.